Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa wa salatu wassalamu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Al-musyahidin al-kiram, para pemirsa yang selalu dimuliakan oleh Allah Azza wa Jal. Fi hadhil fursa as-sa'idah, pada pertemuan yang berbahagia ini, insyaallah natahaddatsu anil ihsan fil amal. Insyaallah kita akan membahas sedikit tentang ihsan dalam bekerja. Adapun ihsan sendiri merupakan tingkatan yang harus kita jalani sebagai seorang muslim. Setelah kita menjalani keislaman, setelah kita menyatakan keislaman kita dan keimanan kita kepada Allah Azza wa Jal, yaitu kita harus melakukan yang namanya ihsan. Akan tetapi ihsan ini bukan perkara yang mudah, perkara yang sangat susah untuk dilakukan. Ihsan sendiri lughatan menurut bahasa artinya dari kata hasuna yahsunu ihsanan, yang artinya berbuat baik atau kebaikan. Wa amal istilah, adapun dari istilah sendiri yaitu anta abudallaha ka'annaka tarah fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Ihsan yaitu engkau beribadah kepada Allah Azza wa Jalla seolah-olah melihat Allah, dan jika tidak melihatnya maka yakinlah bahwa Allah Subhanahu wa taala menyaksikan kita, mengamati kita, melihat apa yang kita lakukan. Abdurrahman As-Sa'di dalam kitabnya dijelaskan al-ihsan yang qasimu ilal qismain. Ihsan dijelaskan ini ada mencakup dua hal. Yang pertama yaitu ihsan fil ibadah, ihsan dalam beribadah, dan yang kedua yaitu ihsan fi huquqil makhluk, atau ihsan dalam hak-hak terhadap sesama makhluk hidup. Kemudian inilah adalah ta'rif anil ihsan, ya, pengertian ihsan secara rinci, secara singkatnya, atau sedikit dari pengertian ihsan. Adapun di antara ihsan dalam bekerja, wa amal ihsan fil amal, awalan ya'taqidu annal amal huwa min ibadatillah, bahwa kita meyakini, yang pertama yaitu meyakini bahwa bekerja merupakan ibadah kepada Allah Azza wa Jalla. Qala Allah Ta'ala fi suratin Naba al-ayah 11, wa ja'alna an-nahara ma'asha, dan kami jadikan waktu siang untuk mencari penghidupan, artinya untuk bekerja. Surat An-Naba ayat 11. Kemudian yang kedua yaitu ikhlas karena Allah, khalisan lillah. Ikhlas karena Allah yaitu na'taqidu annal gharudha minal ibadah, tujuan dari suatu ibadah itu adalah ridho atau ridho Allah Azza wa Jalla. Ya, kita meyakini bahwa tujuan dari ibadah adalah ridho Allah. Ya. Idan, maka dari itu, hinama ya'malul insan, ketika seseorang itu bekerja, ya, harusnya labudda seseorang itu bekerja dengan ikhlas lillahi wahdah, untuk Allah semata-mata, tidak untuk yang lain. Sehingga ketika seseorang itu bekerja, dia bekerja tidak telat, ya, dia bekerja di kantor itu ada atasan maupun tidak ada atasan, ada kolega maupun tidak ada kolega, dia akan bekerja bersungguh-sungguh dan mengerjakan sesuatu dengan apa yang telah dengan kompetensinya sendiri. Kemudian dari ikhlas karena Allah ini, qala Allah Ta'ala fi suratil Bayyinah, qala Allah Ta'ala wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Ya, Allah berfirman, dan mereka hanyalah diperintahkan oleh Allah untuk menyembah kepada Allah, tidak selain Allah, dengan apa? Dengan ikhlas. Artinya ikhlas itu adalah menyerahkan diri semuanya kepada Allah, bekerja dengan ikhlas, bekerja seakan-akan orang
kita bekerja tidak terpaut pada penglihatan orang, akan tetapi bekerja dengan sesuai dengan kompetensi kita, sehingga ada orang ataupun tidak ada, Allah Maha mengetahui. Sehingga niat kita yaitu untuk mencapai ridho Allah. Kemudian yang ketiga yaitu al-amalun fi isyrafillah, atau bekerja dalam pengawasan Allah. Ya, niat kita bekerja yaitu dengan pengawasan Allah, bukan semata-mata pengawasan rois atau pimpinan atau atasan atau kepala apa dan lain sebagainya. Bukan, akan tapi hanya semata-mata untuk Allah. Maka mindset untuk bekerja untuk dunia itu akan hilang. Ya. Kalau Allah Ta'ala innallaha kana 'alaikum raqiba fi suratin nisa al-akhir min ayatil awal. Dalam surat An-Nisa ayat yang pertama di bagian terakhir adalah sesungguhnya Allah itu mengawasi kalian. Karena sifatun min sifatillah, sifat diantara sifat-sifat Allah yaitu adalah ar-raqib, atau yang maha mengawasi. Jadi singkat kata, apapun yang kita lakukan, apapun yang kita kerjakan, dimanapun kita bekerja, ya, bahwa baik itu daring maupun luring, Allah Maha mengetahui, dan niatkan semuanya hanya untuk Allah. Setiap yang kita kerjakan, kita harus i'tiqad, atau kita harus meyakini sesungguh-sungguhnya bahwa Allah lah yang mengawasi kita. Wa na'taqidu min hadis an-nabi, dan kita harus juga yakin dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang biasa kita masyhur disebut dengan hadis Jibril, mengatakan bahwa anta'budallah ka'annaka tarah fa illam takun tarah fa innahu yaraka. Ya, bekerja seolah-olah Allah melihat kita, tidak ada pimpinan maupun tidak, itu tidak ada alasan apa-apa. Ini dari paparan di atas kita bisa mengambil kesimpulan dikit, yaitu bekerja niatkan untuk ibadah karena Allah, ya, meskipun tidak dilihat kolega, tidak dilihat pimpinan, tidak bermalas-malasan dalam bekerja, dan bekerja sesuai dengan kompetensi yang dimiliki dan hanya untuk ridho Allah azza wajalla. Hadza wa sallallahu wa sallim rahimakumullah. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.